Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan inilah hidup dan iman kita terus dibangun, diteguhkan, bahkan dikuatkan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu kebenaran. Firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi hidup kita, yang akan menuntun kita. Firman Tuhan penolong bagi kita. Ya, sebab firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan terus menyingkapkan, membukakan kebenaran itu atas kita. Dan Tuhan juga mengurapi kita sehingga kita bisa menangkap rema yang dari Tuhan, mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, serta melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu lagi pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, atas segala kasih karunia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, dan bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapilah kami sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan, menangkap pesan yang dari Tuhan, mengerti kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan membuka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Matius 6 ayat 24. Saya bacakan untuk kita semua. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jemaat dikasih Tuhan bicara tentang pengabdian atau kepada siapa kita mengabdi. Ya, mengabdi itu menjadi abdi. Ya, jadi artinya tanda kutip menjadi hamba. Ya, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya, tentukan kepada siapa engkau mengabdi. Nah, dalam konteks ini bicara tentang Allah dan Mamon. Waduh ini ya, jadi kita tidak bisa menyatakan sebagai abdi Allah, tetapi di sisi yang lain kita mengabdi kepada Mamon. Apa itu Mamon? Mamon bicara tentang harta, tentang kekayaan, ya. Sementara itu harta kekayaan itu seringkali dicari orang, dibutuhkan iya. Tetapi yang jadi masalah ada orang-orang tanda kutip mengabdi kepada Mamon atau menjadi hamba. Ya, kita juga banyak contoh hamba uang disebutnya ya. Hamba uang atau hamba mamon ini artinya dia melakukan apapun untuk mamon. Kalau seorang dia mengatakan sebagai hamba Allah, mengabdi kepada Allah, tetapi di sisi yang lain dia mengabdi kepada mamon juga, tidaklah bisa demikian. Tetap ada satu titik dia akan lebih mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sehingga Alkitab mengajarkan kita, ayo kepada siapa kamu mengabdi? Tidak bisa kedua-duanya. Nah, bukan berarti kalau kita mengabdi kepada Allah kita nggak butuh harta. Bukan, kita butuh. Ya, kita tidak bisa misalkan beli makanan dikatakan aku membeli dengan iman. Bukan demikian, tetap dengan uang juga. Tetapi yang harus kita pahami, jangan mengabdi. Mengabdi itu artinya menjadi abdi, hamba, ya, menghamba. Ya, artinya apapun ya dia lakukan untuk tuannya. Kalau mengabdi kepada Mamon, ya untuk Mamon dia akan lakukan apa saja. Yang jelas bahkan bertentangan dengan kebenaran firman pun orang akan lakukan. Itu sudah mengabdi. Demi Mamon orang nggak mau lagi peduli dengan firman Tuhan. Nggak lagi pelayanan, nggak lagi ibadah. Waduh, ini susah nih. Doa nggak sempat. Baca firman apa lagi? Ya kalau demikian hati-hati.
untuk kerjaan, tanda kutip, bukan kerjaannya sebetulnya, demi mamon dia kerjakan apa saja. Nah ini yang salah, ini sudah mulai mengabdi, hati-hati. Nah sebaliknya kita harus mengabdi kepada Allah, tentukan dengan jelas. Bukan berarti tidak butuh ya harta, kekayaan atau keuangan, kita butuh. Tetapi kita tidak mengabdi kepadanya. Ketika kita mengabdi kepada Tuhan, kita akan dengarkan apa kata Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Ya, dan kita percaya ketika kita mengabdi kepada Tuhan Allah, maka Tuhan Allah yang akan mencukupkan kebutuhan kita, memenuhi keperluan kita, sebab Dia Tuhan yang baik. Kalau kita mengikuti Dia, maka sesungguhnya hidup kita akan dituntun dan diberkatinya. Mari jemaat dikasih Tuhan, utamakan Tuhan melebihi semuanya. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka blessing dari Tuhan, berkat dari Tuhan itu akan menyertai hidup kita. Ya, jangan terjebak ya dengan mamon, dengan harta kekayaan. Sekali lagi kita butuh itu, tetapi jangan mengabdi kepadanya. Kita harus mengabdi kepada Tuhan. Maka yang kita butuhkan itu, kita percaya. Nah, kalau itu bagian berkat yang Tuhan berikan, semua akan dicukupkan atas hidup kita. Itu namanya berkat Tuhan. Ya, jadi utamakan Tuhan. Jangan lupa mengikuti perintahnya, berdoa, ya, beribadah, ya, baca firman Tuhan. Ya, bila perlu ada kesempatan juga diizinkan melayani Tuhan. Itu bagian dari bukti kita mengabdi kepada Allah. Orang yang mengabdi kepada Allah akan mendengarkan Allah, mengikuti apa yang diperintahkan dan mengerjakan apa yang berkenan kepada Allah dan bukan yang sebaliknya. Dunia ini, di waktu-waktu ini ada begitu banyak orang terjebak yang akhirnya cinta kepada mamon. Hati-hati ya, karena harta itu orang mengatakan berkilau. Harta, uang itu berkilau sehingga orang seringkali lupa diri. Mari saya mengajak kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kita semua dipelihara Tuhan. Kita percaya yang kita perlukan termasuk keuangan kita, kekayaan harta. Biarlah itu menjadi berkat yang Tuhan berikan. Bukan untuk kita mengabdi kepadanya. Mengabdilah kepada Tuhan dan berkatnya akan dilimpahkan, akan dicurahkan atas hidup kita. Sehingga kita akan tetap bisa menjalani dengan baik dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Ya, di zaman ini ada begitu banyak orang terjebak. Orang mengejar harta kekayaan. Padahal itu hanya sementara sifatnya di dunia ini. Tidak abadi. Tetapi terjebak sehingga akhirnya melupakan Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang mungkin merasa tetap mengabdi ke Tuhan. Tetapi juga kepada mamon. Hari ini Tuhan, kami memutuskan, menetapkan hati untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya segala keperluan, kebutuhan kami, Tuhan yang akan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami lebih mengerti lagi dan mengerjakan ini dalam hidup kami. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, tuntun kami ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, sehat, kuat, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, ingat ya sekali lagi jangan terjebak dengan mamon ya. Yang diperbandingkan kok Tuhan dengan mamon ya. Tapi itu pelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.